Hai teman-teman, jumpa lagi hari ini. Saya akan membahas mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Nah, kalau kita mendengar kata advokasi, mungkin yang langsung terbayang adalah aksi demonstrasi atau penyampaian tuntutan kepada pemerintah. Padahal sebenarnya advokasi jauh lebih luas dari itu. Advokasi adalah bagaimana kita memperjuangkan sebuah solusi terhadap suatu masalah dengan cara yang tepat, menggunakan data, fakta, dan komunikasi yang baik. Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia agribisnis, advokasi hampir selalu ada di sekitar kita. Misalnya, petani menginginkan harga gabah yang lebih stabil, nelayan berharap distribusi BBM dipermudah, atau pelaku UMKM pertanian meminta bantuan pemasaran produknya. Semua itu merupakan contoh persoalan yang bisa diperjuangkan melalui proses advokasi. Tetapi sekarang muncul pertanyaan, apakah cukup jika hanya mengatakan harga hasil panen sekarang murah atau petani sedang rugi? Jawabannya tentu belum cukup. Orang lain bisa saja bertanya, memangnya seberapa murah? Dibandingkan kapan? Berapa kerugiannya? Berapa banyak petani yang terdampak? Artinya, setiap pendapat yang kita sampaikan harus memiliki dasar yang jelas. Nah, dasar itulah yang disebut dengan data. Data membuat sebuah pendapat berubah menjadi informasi yang bisa dipercaya. Misalnya, kita mengatakan harga cabai turun. Kalau hanya berhenti di situ, orang mungkin akan menganggap itu hanya pendapat pribadi. Tetapi kalau kita menunjukkan bahwa harga cabai 6 bulan lalu masih Rp45.000 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp18.000 per kilogram berdasarkan data resmi, maka orang akan lebih mudah memahami bahwa memang sedang terjadi masalah. Karena itulah, di era sekarang, data menjadi senjata utama dalam advokasi. Bukan berarti siapa yang berbicara paling keras akan didengar, tapi siapa yang membawa bukti paling kuat biasanya akan lebih mudah meyakinkan orang lain. Selain data, perkembangan teknologi juga ikut mengubah cara kita melakukan advokasi. Kalau dulu orang harus datang ke kantor pemerintahan atau mengirim surat untuk menyampaikan aspirasi, sekarang banyak hal yang bisa dilakukan melalui media digital. Informasi dapat disebarkan lewat Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, bahkan WhatsApp. Dalam hitungan menit, informasi bisa sampai kepada ribuan orang. Namun di sisi lain, kemudahan ini juga membawa tantangan. Kita sering menemukan informasi yang ternyata belum tentu benar. Kadang sebuah berita sudah viral, tetapi setelah diperiksa ternyata datanya tidak akurat. Karena itu, seorang pelaku advokasi harus mampu membedakan mana informasi yang benar-benar didukung oleh data dan mana yang hanya opini atau asumsi. Di bidang agribisnis sendiri, penggunaan data sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Hampir semua keputusan penting selalu menggunakan data. Pemerintah melihat data produksi sebelum menentukan kebijakan pangan. Perusahaan melihat data permintaan pasar sebelum membeli hasil panen. Bahkan, petani juga sebenarnya menggunakan data. Misalnya, dengan membandingkan hasil panen tahun ini dengan tahun lalu atau memperhatikan perubahan harga setiap musim. Jadi, tanpa kita sadari, data selalu menjadi bagian dari kegiatan agribisnis sehari-hari. Nah, pada kali ini, kita akan mempelajari bagaimana data tersebut dimanfaatkan dalam proses advokasi. Kita juga akan mengenal berbagai aplikasi digital yang dapat membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan lebih menarik, mulai dari Google Treats, Canva, CapCut, sampai platform petisi di online. Harapannya, setelah mempelajari materi ini, kita tidak hanya mampu mencari data, tetapi juga bisa mengolahnya menjadi informasi yang mudah dipahami dan mampu digunakan untuk memperjuangkan solusi terhadap suatu permasalahan di bidang agribisnis. Misalnya, ada kelompok petani kakao yang ingin meminta pemerintah memperbaiki jalan menuju kebun. Mereka tidak hanya datang membawa keluhan, tetapi juga menunjukkan data bahwa biaya angkut hasil panen meningkat sekitar 30% akibat kondisi jalan yang rusak. Mereka juga memperlihatkan foto, video, dan grafik hasil panen yang menurun karena distribusi menjadi terhambat. Dengan bukti seperti itu, pemerintah akan lebih mudah memahami masalah yang terjadi. Jadi, yang membuat advokasi menjadi kuat bukan hanya siapa yang berbicara, tetapi data yang mendukung apa yang disampaikan.
Nah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai data yang menjadi dasar dalam sebuah advokasi, sekarang muncul pertanyaan yang lebih penting. Kenapa sih data itu harus ada? Kenapa kita tidak cukup hanya menyampaikan pengalaman atau keluhan yang kita rasakan? Nah, coba kita bayangkan, ada dua orang yang datang kepada pemerintah. Orang pertama mengatakan, "Pak, harga cabai sekarang murah sekali, tolong kami, tolong dibantu." Sementara orang kedua mengatakan, "Pak, berdasarkan data 6 bulan terakhir, harga cabai turun dari Rp42.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Ada sekitar 500 petani yang terdampak dan rata-rata pendapatan mereka turun hampir 40%. Menurut teman-teman, kira-kira mana yang lebih meyakinkan?" Tentu saja yang kedua, bukan karena cara bicaranya lebih bagus, tetapi karena apa yang disampaikan didukung oleh data. Inilah alasan mengapa data menjadi bagian yang sangat penting dalam proses advokasi. Data membuat sebuah permasalahan yang tadinya hanya berupa cerita berubah menjadi fakta yang bisa dibuktikan. Dalam dunia agribisnis, hampir semua keputusan penting selalu diawali dengan melihat data. Pemerintah tidak mungkin langsung menetapkan harga pembelian gabah tanpa mengetahui kondisi produksi dan harga di lapangan. Perusahaan juga tidak akan membeli hasil panen dalam jumlah besar tanpa melihat kebutuhan pasar terlebih dahulu. Bahkan petani sendiri biasanya akan mempertimbangkan data musim tanam, kondisi cuaca, atau harga tahun sebelumnya sebelum memutuskan komoditas apa yang akan ditanam. Artinya, tanpa data, keputusan yang diambil lebih banyak berdasarkan perkiraan. Padahal perkiraan belum tentu benar. Selain membantu mengambil keputusan, data juga membantu kita memahami akar permasalahan. Kadang-kadang kita melihat sebuah masalah, tetapi penyebab sebenarnya justru berbeda dengan yang kita bayangkan. Sebagai contoh, kita melihat harga bawang merah turun drastis. Banyak orang langsung menyimpulkan bahwa penyebabnya karena hasil panennya terlalu banyak. Padahal setelah dilakukan analisis, ternyata penyebab utamanya bukan produksi yang meningkat, tetapi distribusi yang terhambat akibat kerusakan jalan sehingga banyak hasil panen menumpuk di gudang. Kalau kita tidak memiliki data, mungkin solusi yang dipilih juga akan salah. Karena itu, sebelum mencari solusi, kita harus memahami dulu penyebab masalahnya, dan untuk mengetahui penyebab tersebut, kita membutuhkan data yang lengkap. Data juga membantu kita menentukan prioritas. Dalam kenyataannya, pemerintah memiliki anggaran yang terbatas. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Maka diperlukan data untuk melihat mana yang harus didahulukan. Misalnya, ada dua daerah yang sama-sama meminta bantuan irigasi. Setelah dilakukan pengumpulan data, ternyata daerah pertama memiliki lahan sawah seluas 50 hektar yang terdampak kekeringan, sementara daerah kedua memiliki lahan hampir 400 hektar dengan ribuan petani yang kesulitan memperoleh air. Dari data tersebut, pemerintah dapat menentukan bahwa daerah kedua perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi data bukan hanya membantu melihat masalah, tetapi juga membantu menentukan solusi yang paling tepat. Hal lain yang membuat data menjadi penting adalah karena data membangun kepercayaan ketika kita menyampaikan pendapat kita dengan disertai angka, grafik, hasil penelitian, atau laporan resmi. Orang lain akan lebih percaya bahwa apa yang kita sampaikan memang benar-benar terjadi. Sebaliknya, kalau kita hanya berkata "saya rasa", "menurut saya", atau "sepertinya", orang lain mungkin akan mempertanyakan kebenarannya. Maka, dalam dunia advokasi ada istilah evidence-based advocacy, yaitu advokasi yang dibangun berdasarkan bukti. Semakin kuat buktinya, biasanya semakin besar pula peluang usulan kita diterima. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi, dari mana kita memperoleh data? Untungnya, sekarang mencari data jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Banyak instansi pemerintah sudah menyediakan data secara terbuka. Misalnya Badan Pusat Statistik atau BPS menyediakan data produksi, loss panen, inflasi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Badan Pangan Nasional menyediakan perkembangan harga pangan. Kementerian Pertanian memiliki data mengenai berbagai komoditas pertanian. Selain itu, data juga bisa diperoleh dari hasil survei lapangan, penelitian kampus, jurnal ilmiah, maupun wawancara langsung dengan petani. Tetapi kita juga harus hati-hati. Tidak semua data yang ada di internet bisa langsung digunakan. Ada data yang sudah lama, ada yang belum diperbarui, bahkan ada yang berasal dari sumber yang kurang jelas. Oleh karena itu, sebelum menggunakan data dalam advokasi, kita harus memastikan bahwa sumbernya memang terpercaya.
Nah, sebagai mahasiswa agribisnis, kemampuan membaca data akan sangat membantu dalam banyak hal. Misalnya, ketika membuat proposal, melakukan penelitian, menyusun laporan PKL, bahkan saat nanti bekerja. Orang yang mampu membaca data biasanya jauh lebih mudah menemukan solusi terhadap suatu masalah karena ia tidak hanya melihat gejalanya tetapi juga memahami penyebabnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data bukan sekadar kumpulan angka. Data adalah alat untuk memahami kondisi nyata, mengambil keputusan yang lebih baik sekaligus memperkuat setiap argumen yang kita sampaikan. Misalnya, ada kelompok tani padi yang meminta pemerintah memperbaiki saluran irigasi. Kalau mereka hanya mengatakan sawah kami kekurangan air, mungkin usulan tersebut akan bersaing dengan banyak usulan lain. Tetapi mereka kemudian membawa data selama 2 tahun terakhir, produksi padi turun dari 6 ton menjadi 4,5 ton per hektar akibat kekurangan air. Mereka juga menunjukkan bahwa sekitar 180 petani mengalami kerugian dan hampir 250 hektar sawah terdampak. Dengan adanya data tersebut, pemerintah menjadi lebih mudah memahami besarnya masalah yang terjadi dan akhirnya memasukkan perbaikan irigasi ke dalam program pembangunan tahun berikutnya. Dari contoh sederhana ini, kita bisa melihat bahwa data bukan hanya memperkuat argumen, tetapi juga membantu orang lain memahami mengapa suatu masalah perlu segera diselesaikan. Nah, kalau data memang sangat penting, berarti kita juga harus tahu jenis data apa saja yang paling sering digunakan dalam advokasi agribisnis. Nah, setelah kita tahu data sangat penting dalam sebuah advokasi, sekarang kita mulai membahas jenis data yang paling sering digunakan, yaitu data statistik harga. Kalau berbicara tentang pertanian atau agribisnis, rasanya hampir tidak ada hari tanpa membahas harga. Kadang petani senang karena harga naik, tetapi di sisi lain, konsumen justru mengeluh karena harga menjadi mahal. Sebaliknya, ketika harga turun, konsumen merasa diuntungkan, tetapi petani seringkali mengalami kerugian. Jadi, harga ini memang menjadi salah satu indikator yang paling sering diperhatikan dalam dunia agribisnis. Coba kita bayangkan seorang petani cabai, selama berbulan-bulan ia merawat tanamannya, mulai dari mengolah lahan, membeli benih, memberi pupuk, hingga mengendalikan hama. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketika tiba waktunya panen, ternyata harga cabai turun drastis. Hasil panennya tetap banyak, tetapi pendapatan yang diterima justru jauh lebih kecil dari yang diharapkan. Kondisi seperti ini sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Disinilah pentingnya data statistik harga. Data tersebut membantu kita mengetahui apakah penurunan harga itu hanya terjadi sesaat atau sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Dengan melihat data harga selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, kita bisa mengetahui pola perubahannya. Misalnya, kita melihat data harga bawang merah selama 5 tahun terakhir. Dari data tersebut, ternyata terlihat bahwa setiap kali musim panen raya, harga selalu turun tajam. Sebaliknya, ketika produksi mulai berkurang, harga kembali naik. Informasi seperti ini sangat berguna bagi pemerintah maupun petani, karena mereka dapat mulai menyusun strategi agar dampak penurunan harga tidak terlalu besar. Selain melihat perubahan harga dari waktu ke waktu, kita juga perlu memahami bahwa dalam agribisnis terdapat beberapa jenis harga. Yang pertama adalah harga di tingkat petani atau harga produsen. Harga inilah yang diterima petani ketika menjual hasil panennya. Dan harga ini yang paling berpengaruh terhadap pendapatan petani. Kemudian ada harga di tingkat pedagang atau grosir, yaitu harga setelah produk berpindah dari petani ke pedagang besar. Biasanya harga sudah sedikit meningkat karena ada biaya transportasi, penyimpanan, dan distribusi. Selanjutnya adalah harga di tingkat konsumen, yaitu harga yang kita bayar ketika membeli produk di pasar atau supermarket. Seringkali kita menemukan perbedaan yang cukup besar antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar konsumen. Misalnya, petani menjual tomat dengan harga Rp3.000 per kilogram, tetapi di pasar, tomat dijual Rp10.000 per kilogram. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan mengapa selisihnya begitu besar. Nah, disinilah data statistik harga menjadi sangat penting. Data tersebut membantu kita mengetahui apakah selisih harga tersebut masih wajar atau justru menunjukkan adanya masalah dalam rantai pemasaran. Bisa jadi biaya distribusinya memang tinggi, tetapi bisa juga karena rantai pemasarannya terlalu panjang, sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perantara dibandingkan petani.
Selain itu, data harga juga membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar. Kita tentu pernah mendengar berita bahwa harga cabai tiba-tiba melonjak atau harga beras naik menjelang hari raya. Pemerintah biasanya tidak langsung mengambil keputusan begitu saja. Mereka terlebih dahulu melihat data harga dari berbagai daerah untuk mengetahui apakah kenaikan tersebut hanya terjadi di satu wilayah atau sudah terjadi secara nasional. Kalau ternyata kenaikannya hanya terjadi di satu daerah karena distribusi yang terganggu, maka solusi yang diambil tentu berbeda dibandingkan jika kenaikan harga terjadi di seluruh Indonesia akibat produksi yang menurun. Hal lain yang menarik adalah bahwa harga tidak pernah berubah tanpa alasan. Ada banyak faktor yang memengaruhinya, misalnya kondisi cuaca. Ketika terjadi banjir atau kekeringan, hasil panen biasanya menurun sehingga pasokan di pasar berkurang. Akibatnya harga naik. Faktor berikutnya adalah musim tanam. Pada saat panen raya, jumlah produk yang masuk ke pasar sangat banyak sehingga harga cenderung turun. Sebaliknya, ketika belum banyak petani yang panen, jumlah barang menjadi sedikit dan harga kembali meningkat. Selain itu, ada juga faktor permintaan masyarakat menjelang bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri. Permintaan terhadap berbagai bahan pangan biasanya meningkat. Akibatnya, harga beberapa komoditas ikut naik karena masyarakat membeli dalam jumlah lebih besar daripada biasanya. Ada pula faktor distribusi. Kadang hasil panen sebenarnya melimpah, tetapi karena jalan rusak atau transportasi terganggu, produk sulit sampai ke pasar. Akibatnya, di daerah produksi harga menjadi sangat murah, sementara di daerah lain justru mahal karena barang sulit diperoleh. Semua kondisi tersebut bisa diketahui apabila kita memiliki data harga yang lengkap. Sekarang pertanyaannya, dari mana data harga diperoleh? Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang secara rutin menyediakan data harga komoditas pangan, misalnya Badan Pusat Statistik atau BPS, Badan Pangan Nasional, PIHPS atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, serta Dinas Pertanian di masing-masing daerah. Data-data tersebut biasanya diperbarui secara berkala sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan maupun menyusun advokasi. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga harus mulai membiasakan diri melihat data harga sebelum menyimpulkan suatu kondisi. Jangan hanya membaca berita yang mengatakan harga cabai sedang mahal atau harga jagung sedang turun. Cobalah melihat datanya, berapa besar perubahannya, terjadi sejak kapan, apakah hanya di satu daerah atau di seluruh Indonesia. Dengan begitu, cara berpikir kita akan menjadi lebih kritis dan tidak mudah mengambil kesimpulan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa data statistik harga bukan hanya menunjukkan naik atau turunnya harga suatu komoditas. Lebih dari itu, data harga membantu kita memahami kondisi pasar, mengetahui penyebab suatu masalah, serta menjadi dasar untuk menyusun solusi yang lebih tepat. Contohnya, di sebuah kabupaten, petani cabai mengeluhkan harga jual yang hanya Rp12.000 per kilogram. Padahal biaya produksi mereka cukup tinggi. Setelah pemerintah mengumpulkan data, ternyata diketahui bahwa pada bulan tersebut hampir seluruh daerah sedang mengalami panen raya sehingga pasokan cabai meningkat tajam. Berdasarkan data tersebut, pemerintah bersama kelompok tani kemudian menyusun program pengolahan cabai menjadi cabai bubuk dan sambal kemasan agar sebagian hasil panen tidak langsung dijual dalam keadaan segar. Selain itu, pemerintah juga membantu memperluas pemasaran ke daerah lain yang pasokan cabainya masih terbatas. Hasilnya, harga cabai mulai membaik dan kerugian petani dapat dikurangi. Nah, sekarang kita beralih ke data yang tidak kalah penting, yaitu data produksi. Sederhananya, data produksi adalah data yang menunjukkan berapa banyak hasil pertanian yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Data ini bisa berupa jumlah ton gabah yang dipanen, berapa ton jagung yang dihasilkan, berapa kilogram kakao yang diproduksi, atau berapa hektar lahan yang berhasil dipanen. Sekilas, mungkin data produksi terlihat hanya seperti angka-angka biasa, padahal kalau kita tahu cara membacanya, data ini bisa menceritakan banyak hal. Dari data produksi, kita bisa mengetahui apakah pertanian di suatu daerah sedang berkembang, mengalami penurunan, atau justru menghadapi masalah yang perlu segera ditangani. Misalnya, kita melihat data produksi padi di suatu kabupaten. Tahun pertama produksinya mencapai 120.000 ton.
Tahun berikutnya turun menjadi 112.000 ton, lalu turun lagi menjadi 103.000 ton. Dari angka tersebut, kita bisa langsung bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah lahannya semakin berkurang? Apakah petani mengalami gagal panen? Apakah terjadi serangan hama? Atau mungkin cuacanya memang tidak mendukung? Nah, semua pertanyaan itu menjadi awal dari sebuah proses advokasi. Karena sebelum mengusulkan solusi, kita harus benar-benar memahami penyebab masalahnya. Data produksi juga membantu kita melihat apakah suatu program pemerintah berhasil atau belum. Misalnya, pemerintah memberikan bantuan benih unggul kepada petani setelah satu musim tanam selesai. Tentu kita ingin mengetahui apakah bantuan tersebut benar-benar meningkatkan hasil panen. Kalau ternyata produksi meningkat dari rata-rata 5 ton per hektar menjadi 6,5 ton per hektar, berarti program tersebut bisa dikatakan berhasil. Sebaliknya, kalau hasilnya tetap sama atau bahkan menurun, tentu perlu dilakukan evaluasi. Bisa jadi masalahnya bukan pada benih, tetapi pada irigasi, pupuk, atau cara budidaya yang belum tepat. Jadi, data produksi juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Selain itu, data produksi sangat membantu dalam proses perencanaan. Misalnya, sebuah perusahaan pengolahan kakao ingin membangun pabrik baru. Sebelum memutuskan lokasi pabrik, mereka tentu akan melihat data produksi kakao di berbagai daerah. Kalau suatu daerah hanya menghasilkan sedikit kakao, tentu kurang cocok dijadikan lokasi pabrik karena bahan bakunya terbatas. Sebaliknya, daerah yang produksinya tinggi akan lebih menarik karena pasokan bahan baku lebih terjamin. Artinya, data produksi bukan hanya berguna bagi pemerintah, tetapi juga bagi pelaku usaha, investor, koperasi, bahkan lembaga keuangan. Yang menarik lagi, ketika membahas produksi, kita tidak hanya melihat jumlah hasil panen, tetapi juga produktivitas. Nah, ini dua hal yang sering dianggap sama, padahal berbeda. Produksi adalah jumlah hasil panen secara keseluruhan, sedangkan produktivitas menunjukkan kemampuan lahan menghasilkan panen, biasanya dihitung dalam satuan ton per hektar. Sebagai contoh, dua desa sama-sama menghasilkan 100 ton jagung. Desa A memiliki lahan 20 hektar dan desa B memiliki 40 hektar. Kalau hanya melihat produksinya, kedua desa terlihat sama. Tetapi kalau melihat produktivitasnya, hasilnya berbeda. Desa A menghasilkan sekitar 5 ton per hektar, sedangkan desa B sekitar 2,5 ton per hektar. Artinya, desa A jauh lebih efisien dalam memanfaatkan lahannya. Inilah sebabnya mengapa dalam advokasi kita tidak boleh hanya melihat satu angka saja. Kita harus memahami makna di balik angka tersebut. Data produksi juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi pangan di masa depan. Misalnya, produksi beras nasional diperkirakan turun akibat musim kemarau panjang. Kalau kondisi ini sudah diketahui lebih awal, pemerintah bisa segera mengambil langkah antisipasi, seperti mempercepat musim tanam di daerah lain, memperbaiki sistem irigasi, atau menyiapkan cadangan pangan. Jadi, data produksi tidak hanya menjelaskan apa yang sudah terjadi, tetapi juga membantu kita mempersiapkan apa yang mungkin akan terjadi. Namun, ada satu hal yang perlu diingat, data produksi harus selalu dibaca bersama data lainnya. Misalnya, data produksi meningkat, apakah itu otomatis berarti petani lebih sejahtera? Belum tentu, bisa saja produksinya naik, tetapi harga jualnya justru turun sehingga pendapatan petani tetap rendah. Sebaliknya, produksi sedikit menurun tetapi harga jual meningkat cukup tinggi sehingga keuntungan petani justru bertambah. Karena itulah dalam advokasi kita tidak boleh melihat data secara terpisah. Harga, produksi, permintaan pasar, biaya produksi, hingga distribusi semuanya saling berkaitan. Misalnya, di sebuah kecamatan, produksi kakao terus mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Banyak orang langsung menyimpulkan bahwa petaninya kurang rajin merawat kebun. Namun, setelah dilakukan pengumpulan data, ternyata penyebab utamanya bukan itu. Sebagian besar tanaman kakao sudah berumur lebih dari 25 tahun, sehingga produktivitasnya menurun. Selain itu, banyak tanaman terserang hama, menggeret buah kakao, sementara program peremajaan tanaman belum berjalan dengan baik. Berdasarkan data tersebut, pemerintah kemudian membuat program peremajaan tanaman kakao, memberikan pelatihan pengendalian hama, serta membagikan bibit unggul kepada petani. Beberapa tahun kemudian, produksi mulai meningkat kembali. Kalau sejak awal pemerintah hanya mengandalkan dugaan tanpa melihat data produksi, mungkin solusi yang diberikan tidak akan tepat.
Jadi dari contoh ini kita belajar bahwa data produksi bukan hanya menunjukkan berapa banyak hasil panen, tetapi juga membantu menemukan penyebab masalah sehingga solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, sekarang kita lanjut ke data yang masih sangat berkaitan, yaitu data supply dan demand, atau yang dalam bahasa Indonesia sering disebut data penawaran dan permintaan. Kedua data ini sangat penting karena membantu kita memahami mengapa suatu komoditas bisa mahal, murah, langka, atau justru melimpah di pasaran. Supaya lebih mudah dipahami, kita mulai dari pengertiannya dulu. Supply adalah jumlah barang atau produk yang tersedia di pasar untuk dijual. Dalam konteks agribisnis, supply bisa berupa jumlah beras, cabai, jagung, kakao, sawit, atau komoditas lainnya yang siap dipasarkan. Sedangkan demand adalah jumlah barang yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen pada waktu tertentu. Kalau supply dan demand berada dalam kondisi yang seimbang, biasanya harga juga akan relatif stabil. Petani merasa diuntungkan karena hasil panennya terserap pasar, sementara konsumen juga masih bisa membeli dengan harga yang wajar. Masalah mulai muncul ketika keseimbangan itu berubah. Misalnya saat musim panen raya tiba, hampir semua petani memanen cabai dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya, jumlah cabai yang masuk ke pasar menjadi sangat banyak. Sementara jumlah orang yang membeli cabai tidak bertambah secara signifikan. Nah, apa yang terjadi? Karena barang terlalu banyak, pedagang memiliki banyak pilihan. Akhirnya mereka membeli dengan harga yang lebih rendah. Di sisi lain, petani juga tidak bisa menyimpan cabai terlalu lama karena cepat rusak, maupun tidak mau mereka menjual dengan harga yang murah. Sebaliknya, coba bayangkan terjadi musim kemarau panjang sehingga banyak tanaman gagal panen. Produksi cabai menurun drastis, jumlah cabai di pasar menjadi sedikit, tetapi masyarakat tetap membutuhkan cabai untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, permintaan lebih besar daripada pasokan, akibatnya harga naik. Nah, dari dua contoh sederhana tadi, kita bisa melihat bahwa perubahan harga sebenarnya sangat dipengaruhi oleh hubungan antara supply dan demand. Tetapi hubungan keduanya tidak selalu sederhana itu. Kadang supply sebenarnya cukup, tetapi distribusinya bermasalah. Misalnya hasil panen melimpah di daerah produksi, namun jalan rusak atau transportasi terganggu sehingga produk sulit dikirim ke kota. Akibatnya, di desa harga menjadi sangat murah. Sedangkan di kota justru mahal karena barang sedikit. Berarti masalahnya bukan pada produksi, melainkan pada sistem distribusinya. Inilah alasan mengapa data supply dan demand harus selalu dianalisis secara menyeluruh. Dalam kegiatan advokasi, data supply dan demand memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah membantu kita memahami apakah suatu kebijakan memang diperlukan atau tidak. Misalnya ada usulan untuk melakukan impor bawang putih. Apakah pemerintah bisa langsung menyetujuinya? Tentu tidak. Pemerintah harus melihat dulu bagaimana kondisi supply di dalam negeri, berapa produksi nasional, berapa stok yang masih tersedia, berapa kebutuhan masyarakat setiap bulan. Karena ternyata produksi dalam negeri memang belum mencukupi kebutuhan. Impor mungkin menjadi salah satu solusi jangka pendek, tetapi kalau ternyata stok masih cukup, mungkin solusi yang lebih tepat adalah memperbaiki distribusi atau mempercepat penyaluran ke daerah yang membutuhkan. Data supply dan demand juga sangat penting bagi pelaku usaha. Misalnya, ada perusahaan yang ingin membeli jagung dari petani. Sebelum menentukan jumlah pembelian, mereka akan melihat data permintaan pabrik, pakan ternak, kebutuhan industri, hingga stok yang masih tersedia di gudang. Dengan begitu, mereka tidak membeli terlalu sedikit maupun terlalu banyak. Begitu juga petani.
Kalau mereka mengetahui bahwa beberapa bulan ke depan permintaan suatu komoditas diperkirakan meningkat, mereka bisa mulai menyesuaikan waktu tanam agar hasil panennya sesuai dengan kebutuhan pasar. Inilah yang disebut dengan sebagai pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, data supply dan demand juga sering digunakan untuk memprediksi kondisi pasar. Misalnya, berdasarkan data diketahui bahwa produksi bawang merah tahun ini diperkirakan meningkat 20% dibandingkan tahun lalu. Kalau permintaan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sama, kemungkinan besar harga akan turun. Dengan informasi tersebut, pemerintah bisa mulai menyiapkan berbagai langkah, misalnya memperluas pasar, membantu ekspor, atau mendorong pengolahan hasil agar kelebihan produksi tidak menyebabkan harga anjlok. Sebaliknya, kalau data menunjukkan produksi menurun akibat cuaca ekstrim, pemerintah dapat lebih awal menyiapkan cadangan pangan atau memperbaiki distribusi sehingga masyarakat tidak mengalami kelangkaan. Artinya, data supply dan demand bukan hanya digunakan untuk melihat kondisi hari ini, tapi juga membantu mempersiapkan kondisi yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, sebuah daerah dikenal sebagai sentra semangka. Pada musim panen, hampir seluruh petani memanen dalam waktu yang bersamaan. Produksi mencapai ratusan ton hanya dalam beberapa minggu. Sayangnya, permintaan masyarakat tidak meningkat. Akibatnya, banyak semangka yang tidak terjual dan harga di tingkat petani turun drastis. Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama kelompok tani kemudian mencari pasar baru ke kota-kota lain, bekerja sama dengan supermarket, dan sebagian hasil panen diolah menjadi jus, manisan, serta produk olahan lainnya. Langkah tersebut berhasil mengurangi kelebihan pasokan sehingga harga semangka kembali membaik. Kalau pemerintah hanya melihat data produksi tanpa memperhatikan data permintaan, mungkin solusi yang diambil tidak akan tepat. Karena itu, data supply dan demand selalu digunakan secara bersamaan agar kita dapat memahami kondisi pasar dengan lebih lengkap dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Juga dari awal kita banyak membahas tentang pentingnya data, sekarang muncul pertanyaan yang tidak kalah menarik. Kalau datanya sudah ada, bagaimana cara menyampaikannya supaya orang lain mau memperhatikan? Karena jujur saja, data yang hanya disimpan dalam bentuk tabel atau angka-angka biasanya kurang menarik untuk dibaca. Bayangkan, kalian membuka sebuah laporan yang isinya puluhan halaman penuh angka. Mungkin tidak semua orang akan mau membacanya sampai selesai. Nah, disinilah peran digital tools menjadi sangat penting. Digital tools adalah berbagai aplikasi atau platform digital yang membantu kita mengolah, menyajikan, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan cara yang lebih menarik. Jadi, tugas digital tools bukan menggantikan data, tetapi membantu agar data tersebut lebih mudah dipahami. Misalnya, kita memiliki data bahwa produksi kakao di suatu daerah turun selama 3 tahun terakhir. Kalau data itu hanya ditampilkan dalam bentuk tabel, mungkin hanya peneliti atau akademisi yang tertarik membacanya. Tetapi kalau data yang sama diubah menjadi grafik, infografis, atau video singkat, orang awam pun akan lebih mudah memahami isi pesannya. Tetapi kalau data yang sama diubah menjadi grafik, inilah alasan mengapa kemampuan menggunakan digital tools sekarang menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan, bukan hanya oleh perusahaan atau instansi pemerintah, tetapi juga oleh mahasiswa, penyuluh pertanian, bahkan kelompok tani. Perkembangan teknologi juga membuat proses advokasi menjadi jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kalau dulu menyampaikan aspirasi lebih banyak dilakukan melalui rapat, seminar, atau surat resmi, sekarang informasi bisa disebarkan hanya dengan menggunakan telepon genggam. Dalam beberapa menit saja, sebuah video edukasi bisa ditonton ribuan orang. Sebuah infografis bisa dibagikan berkali-kali melalui WhatsApp. Bahkan sebuah kampanye pertanian bisa dikenal masyarakat di berbagai daerah hanya melalui media sosial. Artinya,
Teknologi telah membuka peluang yang sangat besar bagi siapa saja untuk menyampaikan informasi. Namun, semakin mudah menyampaikan informasi, semakin besar pula tanggung jawab kita dalam menggunakan teknologi tersebut. Jangan sampai kita hanya fokus membuat desain yang menarik, tetapi lupa memastikan bahwa isi informasinya benar. Seringkali kita menemukan gambar atau video yang tampilannya sangat bagus, tetapi ternyata datanya tidak jelas sumbernya. Ada juga yang menggunakan angka lama seolah-olah merupakan data terbaru. Hal-hal seperti ini justru dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam advokasi ada satu prinsip yang harus selalu diingat. Konten boleh menarik, tapi datanya harus tetap akurat. Selain menyampaikan informasi, digital tools juga membantu kita bekerja lebih cepat. Misalnya saat melakukan survei lapangan, kalau dulu semua data ditulis di kertas, sekarang banyak survei dilakukan menggunakan aplikasi digital, sehingga hasilnya langsung tersimpan dan lebih mudah diolah. Begitu juga ketika membuat presentasi, dulu mungkin kita membutuhkan waktu lama untuk membuat desain yang menarik. Sekarang banyak aplikasi yang menyediakan berbagai template sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat. Digital tools juga mempermudah proses kerjasama antara anggota tim. Bayangkan ada kelompok mahasiswa yang sedang membuat program pemberdayaan petani. Anggotanya tinggal di daerah yang berbeda-beda. Apakah mereka harus selalu bertemu secara langsung? Tentu tidak. Mereka bisa berdiskusi melalui aplikasi meeting online, berbagai dokumen melalui cloud storage, dan mengerjakan presentasi secara bersama-sama meskipun berada di tempat yang berbeda. Hal-hal seperti ini membuat pekerjaan menjadi jauh lebih efisien. Dalam dunia agribisnis, penggunaan digital tools juga semakin luas. Sekarang banyak petani yang mulai menggunakan aplikasi perakiraan cuaca sebelum menentukan waktu tanam. Ada yang menggunakan aplikasi pencatatan keuangan usaha tani, ada juga yang memanfaatkan media sosial untuk memasarkan hasil panennya secara langsung kepada konsumen. Semua itu menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi menjadi sesuatu yang jauh dari dunia pertanian. Sebaliknya, teknologi justru menjadi bagian dari aktivitas agribisnis sehari-hari. Sebagai mahasiswa agribisnis, kalian juga perlu mulai membiasakan diri menggunakan berbagai aplikasi digital. Bukan hanya karena mengikuti perkembangan zaman, tetapi karena nantinya kemampuan tersebut akan sangat dibutuhkan ketika bekerja. Misalnya, saat diminta membuat laporan, menyusun proposal, mempresentasikan hasil penelitian, atau membuat materi penyuluhan kepada petani. Semua kegiatan tersebut akan menjadi lebih mudah apabila kita menguasai digital tools. Tetapi sekali lagi, jangan sampai kita berpikir bahwa teknologi adalah segalanya. Teknologi hanyalah alat. Yang paling penting tetaplah kemampuan kita memahami masalah, mencari data yang benar, kemudian menyampaikan solusi dengan cara yang baik. Karena secanggih apapun aplikasi yang digunakan, kalau informasi yang disampaikan tidak benar, maka tujuan advokasi tidak akan tercapai. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menggabungkan dua hal tersebut, data yang akurat dan teknologi yang tepat. Kalau keduanya bisa dipadukan dengan baik, maka pesan advokasi akan jauh lebih mudah dipahami dan lebih besar peluangnya untuk menghasilkan perubahan. Misalnya ada kelompok petani kopi yang ingin memperkenalkan kopi lokal dari daerahnya. Mereka sebenarnya memiliki data yang menunjukkan bahwa kualitas kopi mereka cukup baik dan sudah memperoleh sertifikasi. Tetapi, selama ini data tersebut hanya disimpan dalam bentuk laporan. Kemudian mereka mulai membuat poster digital, infografis, dan video singkat yang menjelaskan proses budidaya kopi, kualitas biji kopi, serta manfaat membeli produk lokal. Semua konten tersebut dibagikan melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Beberapa bulan kemudian, semakin banyak masyarakat yang mengenal kopi tersebut. Bahkan ada beberapa kafe yang mulai bekerja sama dengan kelompok tani untuk membeli hasil panen mereka. Kalau hanya mengandalkan laporan tertulis, mungkin informasi tersebut tidak akan dikenal banyak orang. Tetapi setelah memanfaatkan digital tools, penyampaian informasi menjadi jauh lebih efektif. Dari contoh ini, kita bisa memahami bahwa digital tools bukan menggantikan data, melainkan membantu agar data tersebut lebih mudah dipahami, lebih menarik, dan menjangkau lebih banyak orang.
Sekarang kita akan bahas mengenai contoh digital tools yang sering dimanfaatkan dalam kegiatan advokasi. Dua platform yang akan kita bahas adalah Google Trends dan X Analytics, atau yang sebelumnya lebih kenal dengan Twitter Analytics. Walaupun keduanya sering digunakan oleh pelaku digital marketing, sebenarnya kedua platform ini juga sangat berguna dalam dunia agribisnis. Khususnya ketika kita ingin mengetahui isu apa yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Coba kita bayangkan situasi seperti ini. Misalnya dalam beberapa hari terakhir, media sosial ramai membahas harga beras yang naik. Banyak orang mulai mencari informasi tentang penyebabnya. Ada yang mengatakan karena gagal panen, ada yang menyebut karena stok berkurang, bahkan ada yang langsung menyalahkan pemerintah. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui apakah isu tersebut memang sedang banyak dibicarakan atau hanya ramai di lingkungan tertentu saja? Nah, salah satu jawabannya adalah menggunakan Google Trends. Google Trends merupakan layanan dari Google yang menunjukkan seberapa sering suatu kata atau topik dicari oleh pengguna internet. Jadi Google Trends tidak menunjukkan jumlah pasti pencarian, tetapi menunjukkan tren atau tingkat popularitas suatu topik dalam periode tertentu. Misalnya kita mengetik kata harga cabai, pupuk bersubsidi, atau harga beras. Dari sana kita bisa melihat apakah pencarian terhadap kata tersebut sedang meningkat, menurun, atau relatif stabil. Bahkan kita juga bisa melihat daerah mana yang paling banyak mencari informasi tersebut. Informasi seperti ini sangat bermanfaat dalam advokasi. Misalnya, kita ingin membuat kampanye mengenai distribusi pupuk. Sebelum membuat materi kampanye, kita bisa melihat apakah masyarakat memang sedang banyak mencari informasi tentang pupuk atau justru sedang membahas isu pertanian lainnya. Kalau ternyata pencarian mengenai pupuk sedang meningkat, berarti masyarakat memang sedang membutuhkan informasi tersebut. Jadi materi yang kita buat akan lebih relevan dan lebih mudah diterima. Selain Google Trends, ada juga X Analytics. Kalau Google Trends melihat apa yang dicari masyarakat di Google, maka X Analytics membantu kita melihat bagaimana masyarakat berdiskusi di media sosial. Melalui platform ini, kita bisa mengetahui apakah sebuah unggahan banyak dilihat, berapa orang yang memberikan komentar, berapa kali dibagikan, bahkan topik apa yang sedang menjadi pembicaraan. Data seperti ini sangat berguna ketika kita melakukan kampanye advokasi. Misalnya, sebuah organisasi petani membuat unggahan tentang pentingnya menjaga lahan pertanian dari alih fungsi lahan. Setelah beberapa hari, mereka melihat hasil analitiknya. Ternyata unggahan tersebut dilihat oleh puluhan ribu orang, tetapi jumlah yang membagikan masih sedikit. Artinya apa? Artinya banyak orang tertarik membaca, tetapi mungkin isi pesannya masih kurang kuat untuk mendorong mereka ikut menyebarkan informasi tersebut. Sebaliknya, kalau jumlah komentar sangat banyak, kita juga bisa membaca bagaimana tanggapan masyarakat. Apakah mereka mendukung, apakah ada kritik, atau justru muncul pertanyaan baru yang perlu dijelaskan. Semua informasi itu sangat membantu dalam menyusun strategi advokasi berikutnya. Yang menarik lagi, kedua platform ini juga bisa membantu kita melihat perkembangan suatu isu dari waktu ke waktu. Misalnya bulan Januari hampir tidak ada yang membahas harga kakao, tetapi kemudian bulan Maret pencarian meningkat tajam karena harga kakao dunia sedang naik. Kalau kita mau mengetahui hal tersebut lebih awal, kita bisa segera menyiapkan materi edukasi kepada petani mengenai peluang pasar maupun tantangan yang mungkin akan dihadapi. Jadi, kita tidak hanya menunggu isu menjadi viral, tetapi bisa lebih siap dalam memberikan informasi yang benar. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Google Trends maupun X Analytics bukan sumber data utama. Kedua platform ini hanya membantu kita mengetahui apa yang sedang diperhatikan masyarakat. Kalau kita ingin mengetahui angka produksi, harga resmi, atau data statistik lainnya, kita tetap harus mengambil data dari sumber yang terpercaya seperti BPS, Badan Pangan Nasional, atau Kementerian Pertanian. Jadi, jangan sampai kita mengambil kesimpulan hanya karena suatu topik yang sedang viral. Karena sesuatu yang ramai dibicarakan belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebagai mahasiswa agribisnis, kemampuan membaca tren seperti ini sangat bermanfaat. Misalnya
Ketika kita ingin menentukan topik penelitian, membuat program penilaian atau menyusun kegiatan pengabdian masyarakat, dengan melihat isu yang sedang berkembang, program yang dibuat akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kemampuan membaca tren juga membantu kita memahami apakah bahwa dunia agribisnis terus berubah. Hari ini masyarakat mungkin akan membahas harga beras. Beberapa bulan lagi bisa saja yang ramai adalah harga minyak goreng, pupuk, atau kakao. Karena itu, seorang pelaku advokasi harus mampu mengikuti perkembangan isu agar informasi yang disampaikan tetap relevan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Google Trends, dan X Analytics bukan hanya digunakan untuk melihat angka pencarian atau jumlah komentar, tapi juga menjadi alat untuk memahami apa yang sedang menjadi perhatian masyarakat sehingga strategi advokasi dapat disusun dengan lebih tepat. Misalnya, menjelang musim tanam, banyak petani mulai kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pencarian kata pupuk bersubsidi di Google meningkat tajam. Di media sosial X juga banyak petani yang membagikan pengalaman mereka mengenai kesulitnya mendapatkan pupuk. Melihat kondisi tersebut, sebuah organisasi pertanian kemudian membuat infografis yang menjelaskan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, syarat penerima, serta data distribusi pupuk dari pemerintah. Informasi tersebut kemudian dibagikan melalui media sosial. Karena materi yang disampaikan sesuai dengan isu yang sedang ramai dibicarakan, masyarakat menjadi lebih tertarik untuk membaca dan membagikannya. Bahkan beberapa petani yang sebelumnya belum memahami prosedur penyaluran pupuk akhirnya memperoleh informasi yang benar. Setelah kita tahu isunya, bagaimana cara menyampaikan informasi itu supaya menarik dan mudah dipahami? Jawabannya adalah dengan memanfaatkan aplikasi desain dan editing seperti Canva dan CapCut. Dua aplikasi ini mungkin sudah tidak asing lagi, apalagi bagi teman-teman yang sering membuat presentasi, konten media sosial atau video pendek. Walaupun awalnya banyak digunakan oleh konten kreator, sekarang Canva dan CapCut juga sering dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, UMKM, bahkan kelompok tani untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kita mulai dari Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis yang sangat mudah digunakan. Bahkan salah seorang yang belum pernah belajar desain pun bisa membuat poster, infografis, presentasi, brosur, hingga konten media sosial hanya dengan memanfaatkan template yang sudah tersedia. Lalu apa hubungannya di Canva dengan advokasi? Hubungannya sangat erat. Dalam advokasi, kita sering memiliki banyak data, misalnya data harga, data produksi, ada hasil survei lapangan. Kalau semua data itu hanya ditampilkan dalam bentuk tabel, mungkin orang akan malas membacanya. Tetapi ketika data tersebut diubah menjadi infografis yang menarik, orang akan lebih cepat memahami isi pesannya. Misalnya kita ingin menunjukkan bahwa produksi kakao di suatu daerah mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Daripada hanya menampilkan 5 angka di dalam tabel, kita bisa membuat grafik sederhana yang diberi warna, ikon tanaman kakao, dan sedikit penjelasan. Dengan begitu, orang yang melihat hanya beberapa detik saja bisa memahami informasi yang ingin kita sampaikan. Itulah kelebihan komunikasi visual. Informasi yang rumit menjadi lebih cepat, lebih sederhana. Selain itu, Canva juga membantu kita membuat presentasi yang lebih menarik. Kalau biasanya slide hanya berisi tulisan panjang, dengan Canva kita bisa menambahkan ilustrasi, ikon, diagram, atau kombinasi warna yang membuat audiens lebih nyaman mengikuti penjelasan. Tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Kadang, orang terlalu fokus membuat desain yang cantik sampai lupa bahwa tujuan utama presentasi adalah menyampaikan informasi. Jadi jangan sampai desainnya penuh warna, animasi, dan gambar, tetapi isi materinya justru sulit dipahami. Ingat, desain yang baik adalah desain yang membantu orang memahami informasi, bukan membuat orang bingung. Sekarang kita balik ke CapCut. Kalau Canva lebih banyak digunakan untuk membuat desain, maka CapCut digunakan untuk mengedit video. Saat ini, video menjadi salah satu media yang paling efektif untuk adalah menyampaikan informasi. Mengapa? Karena video menggunakan gambar, suara, tulisan, musik, dan gerakan sekaligus. Akibatnya, pesan yang disampaikan terasa lebih hidup dibandingkan hanya berupa gambar. Dalam dunia agribisnis, video dapat digunakan untuk banyak hal, misalnya memperlihatkan proses budidaya tanaman,
menjelaskan cara menggunakan pupuk, menunjukkan kondisi lahan pertanian, atau mendokumentasikan kegiatan penyuluhan kepada petani. Video juga lebih mudah menyentuh sisi emosional masyarakat. Misalnya ketika kita ingin mengajak masyarakat membeli produk lokal, hanya membuat tulisan "Ayo beli produk petani Indonesia" mungkin dampaknya biasa saja. Tetapi kalau kita buat video yang perlihatkan bagaimana petani bekerja sejak pagi, menghadapi cuaca panas, merawat tanaman selama berbulan-bulan, kemudian tetap semangat memanen hasilnya. Tentu masyarakat akan lebih mudah merasakan perjuangan petani tersebut. Inilah kekuatan sebuah video. Namun sama seperti Canva, penggunaan CapCut juga harus memperhatikan isi informasi. Jangan sampai video dibuat sangat menarik, tapi narasinya tidak sesuai dengan fakta. Misalnya menggabungkan data lama, foto dari daerah lain, atau memberikan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Karena tujuan advokasi adalah memberikan edukasi, maka semua materi yang digunakan harus sudah berdasarkan data yang benar. Selain itu, ketika membuat konten digital, kita juga perlu menyesuaikan dengan siapa target audiensnya. Kalau audiensnya petani, gunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Kalau audiensnya mahasiswa, kita bisa menambahkan sedikit penjelasan ilmiah. Kalau audiensnya pemerintah atau pelaku usaha, pengujian data perlu dibuat lebih formal dan sistematis. Jadi, satu desain belum tentu cocok untuk semua orang. Sebagai mahasiswa agribisnis, kemampuan menggunakan Canva dan CapCut akan sangat membantu. Bukan hanya untuk mata kuliah ini, tetapi juga ketika membuat proposal PKM, laporan PKL, presentasi seminar, skripsi, bahkan ketika nanti memasuki dunia kerja. Sekarang banyak perusahaan mencari lulusan yang tidak hanya bisa menganalisis data, tetapi juga mampu mengkomunikasikan hasil analisis tersebut dengan baik. Jadi bisa dibilang kemampuan membuat infografis dan video sederhana sekarang sudah menjadi salah satu keterampilan yang cukup penting. Yang paling penting untuk diingat adalah bahwa Canva dan CapCut hanyalah alat. Yang membuat sebuah kampanye berhasil bukan karena aplikasinya, tetapi karena isi pesannya jelas, datanya akurat, dan penyampaiannya mudah dipahami. Kalau ketiga hal itu bisa digabungkan, maka informasi yang kita buat akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya ada kelompok petani kopi yang ingin memperkenalkan kopi Arabica dari daerahnya. Mereka sebenarnya sudah memiliki data bahwa kualitas kopi mereka cukup baik dan memiliki cita rasa khas. Sayangnya, informasi tersebut hanya tersimpan dalam bentuk laporan dan belum banyak diketahui masyarakat. Kemudian mereka mulai memanfaatkan Canva untuk membuat infografis mengenai proses budidaya kopi, keunggulan produknya, dan manfaat membeli kopi lokal. Setelah itu, mereka menggunakan CapCut untuk membuat video singkat yang memperlihatkan proses panen, pengolahan biji kopi, hingga penyeduhan kopi oleh barista. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa data yang baik akan lebih mudah dipahami jika dikemas dengan visual dan audio dan video yang menarik. Itulah mengapa Canva dan CapCut menjadi dua aplikasi yang sangat membantu dalam kegiatan advokasi agribisnis. Mungkin ada yang pernah melihat ajakan seperti "Ayo tanda tangani petisi ini untuk mendukung petani lokal" atau "Dukung pelestarian lahan pertanian dengan menandatangani petisi". Nah, itulah yang disebut dengan petisi online.
Secara sederhana, petisi online adalah cara masyarakat menyampaikan aspirasi dan mengumpulkan dukungan melalui internet. Kalau dulu orang harus mengumpulkan tanda tangan satu persatu di atas kertas, sekarang semuanya bisa dilakukan secara digital. Siapapun dapat membaca isi petisi, memahami tujuan yang ingin dicapai, lalu memberikan dukungan hanya dalam beberapa menit. Tetapi perlu dipahami, petisi bukanlah tempat untuk menyampaikan emosi atau kemarahan semata. Petisi yang baik harus menjelaskan masalah secara jelas, didukung data yang benar, serta menawarkan solusi yang masuk akal. Jadi, orang yang membaca tidak hanya tahu bahwa ada masalah, tetapi juga memahami mengapa masalah itu harus segera diselesaikan. Misalnya, sebuah daerah penghasil sayuran mengalami masalah distribusi karena jalan menuju sentra pertanian rusak cukup parah. Akibatnya, biaya angkut hasil panen meningkat dan banyak sayuran yang rusak sebelum sampai ke pasar. Kelompok tani kemudian menyusun sebuah petisi online. Dalam petisi tersebut, mereka tidak hanya menuliskan keluhan, tetapi juga menyertakan data mengenai jumlah petani yang terdampak, besarnya kerugian akibat kerusakan jalan, serta foto kondisi jalan di lapangan. Mereka juga menjelaskan bahwa perbaikan jalan akan membantu memperlancar distribusi hasil panen dan meningkatkan pendapatan petani. Petisi tersebut kemudian dibagikan melalui media sosial dan mendapat dukungan dari masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha yang selama ini bekerja sama dengan kelompok tani. Setelah isu tersebut mendapat perhatian yang cukup luas, pemerintah daerah melakukan peninjauan lapangan dan memasukkan perbaikan jalan ke dalam program pembangunan tahun berikutnya. Dari contoh ini bisa kita lihat bahwa petisi online bukan sekedar mengumpulkan tanda tangan, tetapi menjadi media untuk menyampaikan aspirasi yang didukung oleh data dan solusi yang jelas. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada akhir materi. Kalau kita melihat kembali dari awal pembahasan, sebenarnya ada satu pesan utama yang ingin disampaikan pada pembahasan kali ini, yaitu advokasi yang baik tidak hanya mengandalkan pendapat, tetapi harus didukung oleh data yang benar dan disampaikan dengan cara yang tepat. Di era sekarang, menyampaikan pendapat memang semakin mudah. Siapa saja bisa menulis di media sosial, membuat video, atau membagikan informasi kepada banyak orang hanya menggunakan telepon genggam. Tetapi kemudahan tersebut juga membuat kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya atau mengambil kesimpulan hanya berdasarkan asumsi. Karena itulah data menjadi hal yang sangat penting. Data membantu kita memahami kondisi yang sebenarnya. Ketika ada masalah di sektor pertanian, kita tidak langsung menyalahkan satu pihak atau membuat dugaan sendiri. Sebaliknya, kita mencari informasi terlebih dahulu, melihat angka-angkanya, membandingkan dengan kondisi sebelumnya, lalu mencoba menemukan penyebab utama dari masalah tersebut. Sepanjang pembahasan ini, kita juga sudah belajar bahwa ada berbagai jenis data yang sering digunakan dalam advokasi agribisnis, mulai dari data harga yang membantu kita mengetahui perubahan nilai jual suatu komoditas. Kemudian data produksi yang menunjukkan jumlah hasil pertanian yang dihasilkan. Lalu ada data supply dan demand yang membantu kita memahami hubungan antara jumlah barang yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat. Kita mengenal Google Trends dan X Analytics untuk melihat isu yang sedang berkembang. Kita juga mengenal Canva dan CapCut untuk mengubah data menjadi poster, infografis, maupun video lebih menarik. Kemudian kita mempelajari petisi online sebagai salah satu cara mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap suatu isu. Kalau diperhatikan, semua aplikasi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu menyampaikan informasi dengan lebih efektif. Namun perlu diingat, aplikasi hanyalah alat. Yang paling penting tetap isi pesan yang kita sampaikan. Kalau datanya tidak benar, maka sebagus apapun desainnya, informasi tersebut tetap tidak akan memberikan manfaat.
Sebaliknya, data yang sangat baik juga akan kurang menarik jika penyampaiannya membosankan atau sulit dipahami. Oleh karena itu, kita perlu menggabungkan keduanya, yaitu data yang akurat dengan komunikasi digital yang baik. Ketika data yang valid dipadukan dengan teknologi digital yang digunakan secara bijak, maka informasi akan lebih mudah dipahami, lebih mudah dipercaya, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendorong perubahan yang positif. Nah, itulah tadi seluruh materi kita pada pertemuan kali ini mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan menjadi bekal ketika nanti kita melakukan penelitian, kegiatan penyuluhan, pengabdian kepada masyarakat, maupun ketika sudah memasuki dunia kerja. Semoga setelah ini, setiap kali menemukan suatu permasalahan di bidang agribisnis, kita tidak hanya melihat masalahnya saja, tetapi juga mampu mencari datanya, menganalisis penyebabnya, lalu menyampaikan solusi yang didukung oleh bukti yang kuat. Sekian video kali ini, see you next video, bye.